mana si dukun gelo itunya? Kenapa sih? Kamu mau muntah ya? Tadi saya sudah memuntahkannya, tapi kok masih ada. Kamu telan? Saya makan, rasanya nggak enak. Saya mau muntah. Oh. Husein Raja mati kan? Apa hubungannya? Lihat dan dengar saja nanti beritanya. Orang yang menyakitkan hati saya mati digerogotin belatung seperti yang saya muntahkan itu. Mbah Doger itu memang sakti. Dimanapun di dunia ini, siapa yang akan percaya kalau kematian Pak Husein Raja hanya karena digigit atau digerogoti belatung, semacam cacing yang tak punya gigi? Ya, walaupun kita tahu belatung-belatung itu ratusan jumlahnya, padahal polisi itu tahu dan melihat sekujur tubuh Pak Husein Raja racik, bercabik-cabik, bahkan berlubang-lubang seperti bekas digerogoti binatang bergigi. Malah matanya keluar dari rongga mata, Pak, menggelantung seperti didesak keluar oleh sesuatu. Ya, semacam belatung atau cacing itu, Pak Ustadz. Kasihan, takdirnya begitu. Tapi kematiannya memang bukan lantaran belatung atau cacing. Tapi nyatanya begitu. Istrinya, pembantu rumah, satpam, dan sekretaris pribadinya, mereka semua tahu dan melihat ada ratusan, bahkan ribuan barangkali, belatung-belatung itu menyerbu rumah
menyerbu tubuh Pausin Raja. Iya, tetapi tidak seekor pun yang tertinggal sebagai contoh bukti. Begitu kan? Tak ada. Tapi ada darah nanah, Pak. Polisi pasti menduga kalau itu adalah percikan darah atau nanah milik Pak Husin. Jadi itu hal gaib, Pak Ustadz? Gaib itu milik Allah. Mendatangkan dan menciptakan ratusan bahkan ribuan belatung itu ciptaan Allah. Semua makhluk yang ada adalah ciptaan Allah. Ilmu sihir pun milik Allah. Dan segala sesuatu yang aneh yang orang bilang gaib tidak bisa dikuasai oleh manusia. Manusia hanya boleh pasrah. Dan mengalami hal gaib adalah atas kehendak Allah. Tapi Mbak Doger, ya seperti yang saya laporkan pada Pak Ustadz, dia mempunyai kepandaian menciptakan sesuatu yang menyerupai kejadian gaib. Perbuatan iblis selalu begitu. Pandai menipu, menyesatkan manusia. Orang atau manusia bisa jadi sesat kalau tipis iman. Karena apa? Karena iblis diizinkan menggoda manusia, tetapi tidak bagi orang-orang yang beriman. Jadi Mbak Doger itu iblis? Bukan. Dia sekutu iblis. Dan ingat, jika ada seseorang bersekutu dengan iblis, maka orang itu akan cenderung menjadi iblis. Atau iblis akan menjadi dia. Sama saja. Iblis harus diperangi, Pak Ustadz. Harus. Sebab iblis adalah biang dazal. Nah, kata dazal ini adalah bahasa Arab yang artinya memfitnah, menghasut, penipu, atau pengkhianat. Ini adalah sifat buruk yang dimiliki iblis. Sebelum wafat, Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jika dazal muncul, aku masih ada, maka aku akan menghadapi dengan segala hujahku dan dengan segala kemampuan yang aku miliki, serta berlindung kepada Allah. Dan jika dazal muncul, aku sudah tiada, maka aku serukan kepada seluruh umatku untuk melawan atau memerangi dazal dengan berlindung kepada Allah. Jadi Dajjal itu harus dilawan, Pak Ustadz? Diperangi. Tenang, Ipa. Tenang. Menurut Kang Master tadi, mungkin suamimu sedang pergi ngikut Mbak Doger untuk menukarkan cek di bank. Udah tenang, sabar. Iya teh aya naon, Kang? Si Adang semalam memang pergi ke rumah Mbak Doger, tapi sampai pagi ini belum juga pulang. Pantes karo istrinya cemas. Tadi pagi saya sudah mengecek di rumah Mbak Doger, tapi tidak ada siapa-siapa. Mbak Doger pun juga tidak ada. Saya pikir Adang ikut Mbak Doger menukarkan cek di bank. Lantas apa hubungannya dengan saya? Maksudnya hanya sekedar melapor. Nggak mesti gitu, Kang. Akang sebagai kepala kampung, masa melapor pada warga? Loh, bukan melapor. Ini hanya sekedar memberitahukan saja. Sebetulnya Akang ini mau minta tolong sama Yiyatna untuk mencari keberadaan si Adang yang sebenarnya. Dan Akang setuju usul Yiyatna, kalau ada apa-apa sama Adang, Akang mau mengusir Mbah Doger dari rumahnya itu. Begini saja Pak Diwan, sebaiknya Pak Diwan besok menghubungi suami saya lagi. Iya, tapi jangan kontak seluler. Karena beberapa hari ini HP-nya selalu dimatikan. Nah, itulah Pak Diwan.
Sedang menghadapi masalah gawat begini, masih saja tua bangka itu nggak tahu diri. Iya, malah perempuan itu diajaknya nginap di villa. Kalau sampai besok perempuan itu masih ada di villa, saya akan menyuruh anak-anak untuk mengusirnya. Itu kan villa keluarga. Baik, Pak Diwan. Oke, bye. Jengkel juga ibu dibuatnya oleh bapak. Coba dek, yang barusan telepon itu Pak Diwan penasihat hukumnya. Malah juga temannya satu partai. Pak Diwan itu kan sudah berjanji akan mencari jalan kompromi. Mungkin secara politis melalui kekuatan dan pengaruh partai. Dan dia juga akan menetralisir problematiknya. Karena kasusnya ini sudah terlanjur masuk pada agenda sidang Husin Raja. Pak Husin Raja itu keras hati ya, Bu? Tapi tidak sekeras yang ibu duga. Pak Karta dan kawan-kawannya itu mengetahui betul kalau kasusnya ini dijadikan tameng untuk menutupi sepak terjangnya dalam mengumpulkan kekayaan. Dia itu kaya raya loh, Dek. Siapa coba generasinya yang tidak mengenal Husin Raja yang sebenarnya? Menurut cerita mereka, dulu Husin Raja di masa mudanya terkenal sebagai seorang preman, jagoan. Malah dia juga pernah memimpin kelompok debt collector, tukang peres dia. Tapi mau dibilang apa? Partainya berhasil mengangkat dia menjadi anggota dewan. Saya perlu mengambil gambar ibu, boleh? Gak usah deh, gak usah. Bapak saja. Memangnya ibu bintang sinetron. Nanti kalau gambar ibu ada di majalah, ibu kan bisa terkenal sebagai istri seorang koruptor. Padahal belum tentu suami ibu korupsi, ya enggak deh? Segalanya memang perlu bukti, Bu. Oh ya, rasanya ada yang menarik yang mendesak saya untuk bertanya sesuatu pada ibu. Padahal ini isu kampungan banget loh, Bu. Apa benar Pak Karta pergi ke dukun dalam menghapus dan menghilangkan kasus korupsinya? Ya, dengan jalan yang disebut ilmu gaib itu, Bu. Siapa bilang? Kabar ini sudah nyampe ke telinga Pak Husin Raja, Bu. Dan memang di luaran pun sudah tersebar isu atau kabar burung, ya, atau juga bisa disebut rumor begitu, bahwa jalan perdukunan ini di kalangan atas memang sedang ngetren. Bukan begitu, Bu? Apa benar, Bu? Kalau memang benar, tentunya bakal terjadi perang gaib. Oh, maaf. Maksud saya perang dukun. Loh, memangnya Husin Raja main dukun? Dia pernah bilang dia punya dukun. Malah katanya dukunnya itu seorang paranormal. Bisa melihat masa depan. Dan pula awas terhadap perbuatan santet, sihir dan teluh. Ibu rasa Pak Karta tidak seperti itu. Kalaupun ada seorang pengayom, dia yang ibu kenal sebagai seorang kiai, guru ngaji, guru agama, bukannya dukun santet. Apa malam ini Pak Karta pergi ke dukun, Bu? Pak Kiai itu yang datang ke sini. Ke rumah ini? Iya. Setiap malam Jumat, keluarga besar kami mengadakan pengajian. Nah, Pak Kiai itu yang mengajarinya. Kenapa harus malam ini? Ada seorang warga yang hilang, Pak Ustadz. Lalu apa hubungannya dengan Mbak Doger? Warga itu hilang ketika mengunjungi rumahnya Mbak Doger. Oh.
Silakan minum kopinya Pak Ustadz. Terima kasih Bu Yatna. Mas Dar. Yang lainnya bagaimana? Dicoba yang lain, dilihat kopinya udah. Baik. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik semua. Gimana lihat? Apa Pak Ustadz bersedia untuk langsung melihat rumah Pak Doga? Gimana Pak Ustadz? Lebih cepat lebih baik.
Sofi! Sini! Yang jelas, aku bukan sekutumu. Itu si Adang. Iya, Kang Adam itu. Udah mati. Adam mati, Abah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana, Kiai? Allah pasti memberi azab. Karena dia telah melanggar kuasa Allah. Pak Ustadz, bisa menyuruh anak-anak untuk membawa mayat Adang? Bisa. Beratnya, tolong suruh anak-anak Ya, Pak angkat Ustadz. mayat si Adang ya. Ya. Daya, Cukri, terus beberapa orang bantu ya. Ya, Kang. Yuk. Cepat angkat. Angkat tangannya. Angkat kakinya. Iya. Yuk.